wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita Laili dengan NPM 1911 010299 dari kelas K jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi dengan materi ruang lingkup dan sejarah teknologi informasi dan komunikasi, yang mana video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Miss Era Octaviona MPD. Lebih jauh mengenal tentang teknologi informasi dan komunikasi, saya akan sedikit membahas tentang apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi atau yang lebih sering dikenal dengan TIK adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, pengolahan, penyimpanan, dan pemindahan informasi antar media. Peran TIK ini terhadap perkembangan zaman sangatlah penting, yang mana bisa kita lihat bahwa manusia menggunakan TIK dalam melakukan pekerjaannya. Mereka menggunakan teknologi seperti komputer dan handphone untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi. Tetapi, penggunaan tersebut harus diiringi atau diimbangi dengan kegiatan yang positif tentunya, agar perkembangan teknologi dan komunikasi yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Karena pada saat ini tidak ada yang tidak menggunakan teknologi. Contohnya dengan adanya smartphone, kita bisa melakukan komunikasi antara kita dengan orang lain tanpa harus bertemu dengan orang tersebut secara langsung, dan akan menghemat waktu juga tentunya. Serta kita bisa mengetahui informasi dari berbagai dunia tanpa harus datang ke tempat tersebut. Jadi memang benar-benar pemanfaatan TIK ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Tetapi itu kita harus menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab sehingga TIK tidak disalahgunakan dengan hal-hal negatif lainnya. Selanjutnya ada ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup TIK menurut Puskur Kemdiknas itu mencakup dua aspek. Yang pertama ada teknologi informasi dan yang kedua ada teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan pemrosesan, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Dan yang kedua ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, maka teknologi informasi dan teknologi komunikasi ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling memiliki keterkaitan, yang mana di dalamnya terdapat pemrosesan, pengolahan, manipulasi, dan pemindahan informasi antar media. Berbicara tentang TIK, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Hardware dan software itu apa sih? Hardware dan software adalah perangkat dari sebuah komputer. Yang pertama saya akan membahas tentang hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan komponen fisik pada suatu komputer, yang artinya komponen ini bisa dilihat bentuknya. Nah, hardware ini terdiri dari alat input atau alat masukan, alat pemrosesan, alat output atau alat pengeluaran. Alat input terdiri dari keyboard dan mouse. Alat pemrosesan terdiri dari CPU, media penyimpanan, dan perangkat terhubung. Dan yang terakhir ada alat output, itu terdiri dari monitor dan printer. Selanjutnya software. Software atau perangkat lunak merupakan komponen non-fisik. Maksudnya komponen non-fisik adalah komponen yang tidak bisa dilihat bentuknya. Software itu merupakan
jiwa dari sebuah komputer. Software juga adalah data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri yang dijalankan oleh instruksi atau perintah, yang mana data elektronik tersebut berupa susunan logik yang disimpan oleh komputer itu sendiri. Software terdiri dari sistem informasi, bahasa pemrograman, program aplikasi, dan alat bantu. Mengenai tentang teknologi informasi dan komunikasi, lebih lengkapnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Nah, sejarah TIK ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa prasejarah, yang kedua masa sejarah, dan yang ketiga masa modern. Yang pertama, masa prasejarah. Pada masa ini manusia belum mengenal tulisan dan mereka belum berbicara seperti kita sekarang. Tapi bagaimana mereka melakukan komunikasi dan memberikan informasi? Caranya mereka berkomunikasi lewat dengusan dan isyarat. Dan mereka memberikan informasi dengan cara menggambarkan hasil buruan mereka di dinding-dinding gua. Hal ini masih tergolong sederhana, tetapi ini merupakan cikal bakal dari komunikasi dan informasi yang ada pada saat ini. Selanjutnya pada masa sejarah. Seiring perkembangan zaman, manusia pun terus bertambah dan komunikasi yang terjadi pun semakin bertambah pula. Pada masa sejarah ini, manusia sudah lebih baik dalam melakukan komunikasi. Mereka juga sudah melakukan atau memberikan informasi yang ada melalui simbol-simbol. Nah, tetapi pada masa ini alat teknologi atau alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi itu masih terbilang sedikit karena hanya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu atau kelompok atas, atau bisa juga dikatakan sebagai kelompok bangsawan. Jadi penyebarannya tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya pada masa modern. Seiring perkembangan zaman pula, teknologi informasi dan komunikasi akan semakin berkembang. Di masa modern ini mulailah ditemukan berbagai macam alat komunikasi. Contohnya seperti telepon genggam yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell dan komputer digital pertama kali yang ditemukan pada masa ini. Serta penemuan satelit yang digunakan untuk memancarkan sinyal agar dapat berkomunikasi dan menyebarluaskan informasi yang ada. Walaupun masih dibilang cukup sederhana, tapi dengan penemuan-penemuan tersebut bisa diketahui bahwa perkembangan teknologi yang ada itu akan terus berkembang. Contohnya saja pada masa ini, dalam sektor pendidikan atau dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat membantu guru dalam menjelaskan atau memaparkan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar dengan cara menampilkan video pembelajaran yang akan mempermudah guru juga, dan murid akan tidak mudah bosan terhadap pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Dengan adanya video pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan daya keingintahuan, daya minat siswa terhadap materi atau pembelajaran yang sedang berlangsung tersebut. Nah, dapat dilihat pula dari hal ini perkembangan TIK dalam bidang pendidikan ya. Munculnya berbagai macam perangkat-perangkat aplikasi yang mendukung proses pendidikan seperti aplikasi ruang guru, aplikasi belajar lainnya. Terus munculnya e-learning, ITC itu memudahkan dalam proses pendidikan dan juga dalam proses lainnya juga ya, dalam bidang komunikasi. Contohnya kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang, bidang sosial, dan banyak lagi bidang-bidang yang memanfaatkan TIK di dalamnya. Nah, selanjutnya ada
tujuan dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama saya akan membahas tentang tujuannya dulu. Nah, tujuan dari TIK ini yang pertama adalah menyadarkan akan potensi perkembangan TIK. Jadi akan termotivasi gitu. Kalau misalkan TIK terus berkembang, mau tidak mau kita juga harus bisa menggunakan teknologi tersebut kan. Jadi agar tidak tertinggal oleh zaman, kita harus bisa menggunakan teknologi informasi yang ada. Yang kedua, untuk memotivasi. Tentu sudah disadarkan, kita harus termotivasi atau terdorong untuk belajar dan mau mengikuti pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Yang selanjutnya mengembangkan pembelajaran berbasis TIK. Jadi sudah termotivasi, kita akan mengembangkan proses pembelajarannya berbasis TIK agar dapat memanfaatkannya dengan baik tentunya. Yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap kritis, aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sehingga kita bisa membuat teknologi tersebut sesuai pada aturannya gitu, tidak keluar dari jalur. Selanjutnya ada manfaat TIK. Yang pertama itu memudahkan dalam berkomunikasi. Tentu dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang ada akan memudahkan kita untuk melakukan komunikasi dengan teman, sanak saudara, keluarga kita yang berjauhan dengan kita tanpa harus bertemu secara langsung. Selanjutnya menghemat biaya. Tentu saja dengan perkembangan teknologi tersebut kita bisa melakukannya hanya di dalam rumah saja tanpa perlu menuju tempat tersebut gitu. Yang selanjutnya menjaga informasi pribadi. Dengan perkembangan TIK juga akan melindungi informasi pribadi atau privasi diri kita dengan adanya hukum yang menanggulangi hal tersebut. Dan yang keempat itu menghilangkan hambatan budaya. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa mengetahui budaya dari negara lain. Begitu pula negara lain dapat mengetahui tentang budaya kita gitu. Tetapi balik lagi, kita harus menyaring budaya asing yang masuk ke dalam negara kita gitu. Tidak semua budaya asing dapat diterapkan di dalam negara kita. Yang mayoritas negara kita ini negara muslim, jadi kita harus mengetahui aturan dan batas-batas tertentu tersebut. Nah, selanjutnya ada dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Siapa bilang teknologi informasi dan komunikasi itu tidak membawa dampak negatif? Nah, sebelum kita membahas dampak negatif, saya akan membahas tentang dampak positif. Dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut antara lain yang pertama memudahkan dalam berkomunikasi, memudahkan untuk mendapatkan informasi, membuat masyarakat menjadi lebih demokratis, dan membantu proses pembelajaran. Selanjutnya dampak negatif. Nah, dengan kemunculan teknologi informasi dan komunikasi ini, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya. Contohnya dengan munculnya cybercrime. Cybercrime ini termasuk kejahatan dunia maya. Contohnya seperti kasus penipuan, pembobolan ATM, dan masih banyak lagi. Hal ini membawa dampak negatif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan atau dalam menggunakan teknologi yang ada. Yang selanjutnya ada cyber porn. Yang mana cyber porn ini adalah lanjutan dari cybercrime. Karena cybercrime muncul, cyber porn juga muncul, kejahatan tentang seksual. Maksudnya adalah penyebaran pornografi yang terjadi itu secara terus-menerus gitu. Karena teknologi terus berkembang, jadi tidak mungkin gitu
kita bisa menghentikan hal tersebut. Tetapi mayoritas penduduk Indonesia Muslim, jadi pemerintah itu membatasi video-video tersebut atau memblokir situs-situs yang berbau pornografi. Selanjutnya ada pembajakan. Tentu pembajakan ini bukan hanya ada di zaman sekarang ya, bahkan dari zaman dulu juga sudah ada pembajakan gitu. Bahkan ada undang-undang yang mengatur tentang pembajakan ini. Jadi kita harus bersikap bertanggung jawab gitu terhadap proses teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin berkembang gitu. Jadi kita diharapkan agar tidak menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi itu dalam bentuk-bentuk yang akan merugikan orang lain gitu. Nah, mungkin hanya itu ya dampak-dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin ada dampak lain yang mungkin bisa merugikan, bisa menguntungkan gitu. Jadi kita sebagai manusia modern harus bijak dalam menggunakan teknologi agar kita tidak terseret arus-arus globalisasi yang arahnya negatif gitu. Nah, berbicara tentang TIK, tadi saya sudah sedikit sindir tentang proses pendidikan gitu. Nah, perkembangan TIK di Indonesia dalam bidang pendidikan. Perkembangan TIK dalam bidang pendidikan ini direspon positif oleh Kementerian Pendidikan dengan dimasukkannya kurikulum bertemakan seluk-beluk pengenalan teknologi informasi dan komunikasi pada sekolah menengah dan pada sekolah dasar dengan muatan lokal. Yang mana hal ini bertujuan agar siswa dapat mengenali, memahami, menggunakan, serta mengaplikasikan teknologi yang ada. Karena perkembangan zaman yang terus-menerus akan berkembang, kita tidak bisa menghentikan gitu. Jadi ini adalah cara untuk mengantisipasi hal tersebut. Diharapkannya dengan adanya mata pelajaran TIK di sekolah-sekolah akan membantu siswa dalam meminimalisir kejahatan-kejahatan atau dampak-dampak negatif yang saya bilang tadi, dan juga bisa mengoperasionalkan komputer walaupun dalam bentuk yang sederhana gitu. Sehingga nanti kalau sudah mempunyai dasar akan lebih mudah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Nah, hal ini juga bermanfaat bagi mereka apabila sudah turun ke lapangan atau terjun ke masyarakat dan ke tempat bekerja. Nah, setelah membahas tentang perkembangan di dalam bidang pendidikan, ada nggak sih hambatan dalam pendidikan tersebut, khususnya di TIK? Tentu saja ada. Nah, hambatannya itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kurangnya dukungan, kurangnya kepercayaan, dan kurangnya peralatan. Yang pertama, kurangnya dukungan. Tidak semua sekolah yang ada di Indonesia itu gurunya sudah mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya penggunaan laptop, komputer itu masih bisa dikatakan minim gitu. Terutama guru-guru yang sudah senior. Mereka tidak menggunakan komunikasi, tapi mereka menggunakan pembelajaran secara manual gitu. Nah, kurangnya dukungan ini bisa jadi dari dukungan kepala sekolah gitu. Apabila kepala sekolahnya tidak mendukung gitu kemajuan teknologi, gurunya juga pasti bersikap pasif, tidak mau berkembang, tidak mau mengenal gitu. Jadi karena kurangnya dukungan, guru juga tidak mau ikut dalam menggunakan teknologi yang ada. Nah, karena kurangnya dukungan ini muncullah kurangnya kepercayaan. Jadi kurangnya kepercayaan guru itu karena tidak ada dukungan dari berbagai pihak gitu. Kurangnya kepercayaan seorang guru juga akan berdampak pada guru itu sendiri, sehingga mereka lebih cenderung tidak percaya diri atas apa yang mereka lakukan gitu. Jadi sebagai kepala sekolah, sebagai staf atau bahkan guru-guru yang lain yang bisa atau sudah mampu menggunakan teknologi harus
memotivasi guru-guru yang belum bisa gitu, agar mereka memiliki kepercayaan sendiri dengan cara mengikuti seminar, mengikuti pelatihan. Itu akan meningkatkan daya pengetahuannya tentang teknologi informasi dan komunikasi untuk diaplikasikan di dalam proses belajar mengajar. Nah, setelah itu yang selanjutnya kurangnya perlengkapan. Jadi tidak semua sekolah di Indonesia ini memiliki perlengkapan yang cukup atau memiliki perlengkapan yang mendukung tentang teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya seperti kurangnya sarana prasarana dan contohnya itu kurangnya laptop, komputer, jaringan internet. Itu akan menghambat dalam proses pembelajaran berbasis TIK yang ada di Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, memotivasi, dan menambah wawasan kita semua, khususnya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.